Ustaz, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika minum air putih selain zam-zam apa juga direbus? Wih, Nabi apa minum air entah apa air godokan? Waduh, ini gak ono dalam sejarah ini. Nggak ada di sejarah manapun, saya belum pernah ketemu penjelasan bahwa Nabi minum air rebusan itu. Ya, air zam-zam pasti tidak direbus ya. Dugaan kuat saya, jangankan zaman Nabi, zaman saya masih mahasiswa dulu, tahun 70-an, tahun 80-an, itu saya biasa kok minum air mentah. Saya puasa, bukone nimbo, ngiras wudu karo ngombe. Di Mangonsari Tulungagung itu, boleh tanyakan teman-teman saya itu. Mengapa? Ya karena tidak gablek, tidak punya buka, tidak punya ya ngombe banyu mentah. Godok kesuwen atau banyu mentah juga tidak apa-apa saat itu. Saya kira untuk kemenyek ngombe banyu mentah senep itu kemenyek. Zaman saya dulu waktu mahasiswa tidak apa-apa, apalagi zaman Nabi, air jelas masih sangat bersih, tidak ada polusi, sehingga diminum mentah tidak ada masalah. Dugaan kuat saya kepada yang bertanya ini kakek pola sing takok iki, tapi ya namanya yang takok ya kan gak ono salah itu. Penjenengan kan juga perlu mendengar jawabannya kan. Dugaan kuat saya atau keyakinan saya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah minum air godokan, air rebusan. Ya air rebusan ya, apa? Ya itu air ya banyu mateng kemarin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum air zam-zam. Kalau bukan air zam-zam, zaman itu memang di Mekah minumnya air zam-zam. Kalau di Madinah saat itu ya bukan air zam-zam, air sumber enggak mungkin digodok lah, gak telaten. Masih bersih banget tuh, zaman itu belum ada polusi macam-macam. Gitu ya jawaban saya berdasarkan dugaan kuat atau bahkan keyakinan saya, Nabi SAW kalau minum air tidak direbus dulu. Loh kalau gitu sunnahnya, itu saya jimenah gitu. Lah sunnahnya apa enggak direbus dulu? Sik to nek perkara sunnah ku ya ndelok-ndelok ya. Jangan wah nek ngono minum air apa ndak direbus sunnah. Ya boleh diyakini sunnah sama dengan pakai jubah diyakini sunnah misalnya. Tetapi bukan soal itu, tapi soal urgensinya. Soal kepentingannya. Digodok itu kenapa? Direbus itu kenapa? Karena air di zaman kita ini sebagiannya kena polusi, sebagainya tidak sehat kalau tidak direbus, sebagainya masih ada bakteri kalau tidak direbus dalam rangka membunuh bakteri. Nah kalau tidak ada bakterinya ya tidak ada masalah, atau daya tahan orang sekarang lebih rentan dibanding orang dulu. Zaman biyen itu ya, zaman kecilan saya itu, mohon maaf ya, ini juga untuk pengalaman ya, makan kan sehari hanya satu kali. Kok betah? Ya betah enggak betah, memang enggak punya yang dimakan. Apa cak makannya? Tebu, nyolong. Ya, tapi kosek nyolong. Rakyat itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk ya fakir miskin. Kami tergolong fakir miskin, makan hanya bisa satu kali. Kemudian di kiri kanan depan itu tebu. Tebu zaman dulu bukan seperti sekarang. Tebu zaman dulu enak-enak, empuk-empuk. Memang untuk konsumsi. Jadi ya mohon maaf ya, mungkin dianggap nyolong itu berdosa. Memang iyalah, kalau nyolong berdosa. Tapi ini milik negara dan negara wajib ngupani rakyatnya. Saat itu menjadi kebiasaan umum. Bahkan ayah saya seorang kiai makan tebu juga. Lu gak halal, enggak bicara soal halal, ini soal kehidupan. Nek gak mangan, karena makan tebu itu wareg. Iya tuh, penjelasan jajal sekarang penjelasan makan tebu itu kenyangnya lebih daripada minum air biasa, enggak, itu awet wareg. Jadi makan tebu, kemudian nanti sore atau malam nasi pun sering nasi jagung, bukan hanya nasi jagung, jenjet, kan tos jenjet. Jenjet itu kotorannya nasi jagung itu. Ya, jadi orang dulu itu tahan. Nah saiki gula ya, takut gula.
dikit-dikit, oh gula, kadar gula naik, gula darah naik, membelgedes. Tapi memang nek ingin tidak terdeteksi gulanya, tidak usah periksa, wis beres. Soalnya periksa itu ngedeng-ngedeni, mohon maaf ya. Ya, saya sendiri terus terang gitu. Adik saya punya alat ngecek darah. Alah, gak kate. Yang dicek itu ada yang ketakutan gini-gini, sudah oke, nek wis biasa cek ya sudah silakan cek. Kalau tidak biasa cek tidak usah kakek pola, nggak ada yang menakutkan. Teman saya akrab dengan saya, tidak usah saya sebut namanya, di PP Legi Perumahan. Hari ini ngomong, aku jane gak enak awak tapi gak wani periksa, aku takut. Terus ada temannya yang, loh tapi harus diperiksa itu demi menjaga kesehatan. Periksa, dikatakan livernya kena, langsung sebulan kemudian wafat. Ya karena wayah wafat ya. Tapi yang jelas lantaran grogi takut kena liver. Waduh, sebulan. Wes tak sebut namanya, Pak Mukarrom. Allahumma firlahu warhamu wa'afi'afanhu. Baik, wes ya. Jadi Nabi tidak minum air rebusan.